Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk pengharapan yang baru yang Tuhan beri. Hari ini kami mau mengawali hidup kami dengan firman-Mu. Mari Bapa berbicaralah dan bersabdalah kepada kami, karena kami mau mendengar. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada pagi hari ini mengambil sebuah tema, membuka pintu di tengah malam. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kepada kita firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat perumpamaan yang Yesus sampaikan ini, bagi saya ada 3 hal yang sangat menarik. Hal yang pertama adalah bahwa peristiwa tuan rumah datang kepada sahabatnya terjadi di tengah malam. Keterangan waktu tengah malam menunjuk pada suasana gelap, sunyi, tidak aman. Tidak ada fasilitas-fasilitas komersial yang dapat menolong tuan rumah untuk mengatasi persoalannya, yaitu dia tidak punya apa-apa untuk dihidangkan bagi tamunya. Bahkan uang yang dimilikinya pun menjadi tidak ada gunanya. Keterangan tengah malam mau mengatakan bahwa yang tinggal di dalam diri tuan rumah hanyalah keresahan dan kegelisahan. Apa yang harus diperbuat untuk menyambut sahabatnya? Keterangan tengah malam mau mengatakan situasi sulit sedang dihadapi oleh tuan rumah. Hal yang kedua yang menarik adalah keramah tamahan tuan rumah terhadap tamunya. Di tengah situasi yang serba sulit dan tidak nyaman ini, tuan rumah memilih untuk menunjukkan keramah tamahannya kepada tamunya. Ia bukan hanya sekedar membuka pintu rumahnya, namun lebih jauh dari itu. Yang ia lakukan adalah berupaya untuk menyuguhkan makanan. Saya membayangkan saudara-saudara, kalau yang mampir itu sahabatnya, yang sudah dia kenal dan mengenalnya, tentu tidak dijamu, tidak jadi persoalan. Atau cukup sediakan air minum saja, karena hari sudah malam dan dia tidak punya apa-apa. Tetapi apa yang dilakukan oleh sang tuan rumah? Dia tidak berbuat demikian. Ia memilih untuk berupaya menyediakan makanan. Nah, mengapa ini dilakukan oleh tuan rumah? Sudah saya melihat karena tuan rumah punya keyakinan menolong seorang musafir yang membutuhkan atau semua orang yang singgah dalam perjalanan, sama seperti mereka sedang menyambut Tuhan, atau istilah yang sering dipakai adalah divine hospitality. Hal ini juga dapat kita lihat pada Abraham yang menyambut 3 tamunya. Ketika sang tuan rumah menyambut tamunya dengan luar biasa, seperti
menyambut Tuhan, maka mereka pun akan mendapat berkat. Hal yang ketiga yang saya lihat dari kisah perumpamaan yang Yesus sampaikan, hal yang ketiga adalah penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh tuan rumah. Di ayat yang kelima dicatat tuan rumah itu segera mengetuk pintu rumah sahabatnya. Perhatikan saudara-saudara, kemana dia datang untuk menyelesaikan persoalannya? Dia datang kepada sahabatnya. Dia yakin betul bahwa sahabatnya pasti siap menolongnya, pasti memberikan yang terbaik bagi dirinya. Dia tahu betul bahwa sahabatnya tidak akan mempermalukan dia. Dia datang kepada sahabatnya. Nah, saudara-saudara, melihat perumpamaan ini, maka saya membayangkan dan mungkin kita juga mengatakan saat ini di tengah pandemi COVID-19, kita sedang berada di tengah malam. Karena COVID-19 ini membuat kita takut, cemas, dan merasa tidak aman. Banyak orang terpapar, sementara obat yang tepat masih terus dicari. Korban jiwa masih terus bertambah. Banyak orang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, tidak mendapat penghasilan, tidak mendapat THR, tabungan mulai berkurang, perjumpaan dengan sesama mulai dibatasi. Bahkan dikatakan saudara keluarga kita yang ada jauh tidak boleh mudik. Selain itu, kalau kita mendengar di televisi atau kita membaca berita, hasil survei juga mengatakan, menunjukkan kepada kita ketika orang stay at home, bekerja, belajar, beribadah di rumah, rupa-rupanya kekerasan dalam rumah meningkat. Kita sedang ada dalam situasi di tengah malam. Saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan menghadapi situasi yang seperti ini? Yang pertama, mengetuk pintu sahabat kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Karena sahabat kita inilah yang siap menolong kita, yang mengerti apa yang kita butuhkan, dan yang selalu dan pasti memberikan yang terbaik. Yang kedua, di tengah situasi tengah malam yang sedang kita hadapi saat ini, kita tetap dipanggil untuk menyatakan keramah tamahan kepada sesama kita, dengan kesediaan kita untuk menjadi sahabat bagi sesama kita, saling menolong, saling berbagi, dan saling mendoakan. Selamat membuka pintu di tengah malam. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami datang kepada sahabat kami yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Tolonglah kami agar di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami merasakan pertolongan, kasih, dan anugerah-Mu. Tolonglah kami sebagai utusan-utusan Kristus. Kami boleh tetap menunjukkan keramah tamahan kepada sesama kami. Kami mau saling membantu, saling menolong, saling menghibur, dan saling menguatkan. Ini kami Tuhan, tolonglah kami dan berkatilah kami. Hari yang baru kami percayakan kepadamu. Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Engkau berjalan bersama dengan kami. Amin.